Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan harian untuk Bakti Wanita Advent Seuni Indonesia Kawasan Barat tahun 2025 diambil dari buku Hinus My Name. Dia tahu namaku. Selasa, 5 Agustus dengan judul Kamu maksudkan kamu akan memberinya makan? Ditulis oleh Rhonda Huffaker Bolton. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sahabat BWA, hujan terus gerimis di luar. Dan keluarga kami yang terdiri dari 4 orang telah terlalu lama terkurung bersama. Saya sudah lupa masalah apa yang memicu kejadian itu, tetapi pertengkaran saya dengan suami berakhir buruk baginya, dan semua anggota keluarga tahu itu. Anak-anak dan saya merasa kesal, dan suasana hati kami semakin buruk karena semuanya lapar. Mungkin itulah salah satu penyebab ketegangan kami. Dalam rumah tangga dengan anak kecil, lebih baik tidak menunda makan malam. Jadi saya pergi ke kulkas. Sayang, tolong siapkan meja makan ya. Saya meminta kepada putri saya. Dia bertanya dengan ragu-ragu. Untuk berapa orang, Bu? 4 orang tentu saja. Jawab saya dengan nada tidak senang. Ada jeda lalu dia bertanya. Kamu maksudkan kamu akan memberinya makan? Ya, tentu saja, saya meyakinkannya. Dan begitulah awal dari proses pemulihan dari pertengkaran kecil kami. Hari ini ketika saya mengingat momen itu, saya tersenyum dan bersyukur karena saya memilih untuk memberi makan dan memaafkan suami saya tercinta seperti yang telah dia lakukan untuk saya berkali-kali. Kita semua membutuhkan pengampunan, bukan? Sahabat BWA yang dikasih Tuhan, Roma 8 membandingkan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Perbedaan yang tajam ini menembus hati saya yang egois. Roh apa yang mengendalikan hidup saya? Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, Dia memberi kita kekuatan untuk memilih kasih dan pengampunan, bahkan ketika itu tidak nyaman, karena begitulah sifat Allah. Sayangnya, meskipun saya ingin menjadi milik Kristus, hidup saya tidak selalu mencerminkan hal itu. Saat Roma 8 berlanjut, ketika melihat Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersatu di pihak kita, bekerja untuk keselamatan kita. Paulus meyakinkan kita bahwa jika kita telah mendengar panggilan Allah, kita telah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ayat 29. Dia memanggil kita, membenarkan kita, dan memuliakan kita. Ayat 30. Itu adalah kepastian. Dalam konflik besar ini, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 26. Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Ayat 32. Dan Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan juga berdoa untuk kita. Ayat 34. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 31. Roh Kristus tinggallah di dalam diriku hari ini. Amin. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.